pemirsa saham hari ini. Kali ini saham hari ini akan memberikan saham-saham yang bisa digunakan untuk swing. Yang harus teman-teman perhatikan bahwa saham-saham swing itu menggunakan stop loss yang bergerak atau istilahnya trailing stop. Jadi kalau misalnya rekan-rekan membeli saham-saham swing, maka saham itu akan terus naik secara bertahap dan rekan-rekan harus pasang stop loss-nya jangan di stop loss di harga beli, karena kalau misalnya rekan-rekan taruh stop loss di harga beli maka itu stop loss-nya bakal kedalaman dan akhirnya malah cari rugi. Jadi kalau misalnya rekan-rekan beli saham-saham swing, yang harus rekan-rekan perhatikan adalah saham-saham tersebut adalah saham-saham yang posisinya akan naik atau menuju naik. Pada saat dia sudah naik selama beberapa hari, pada saat turun dia harus turun di bawah EMA atau Exponential Moving Average. Nah, dimana kalau misalnya rekan-rekan pakai EMA 34 atau EMA 21, itu rekan-rekan bisa tentukan sendiri. Kalau kami menggunakan EMA 34 supaya agak panjang. Kalau misalnya rekan-rekan ingin lebih sensitif atau misalnya ada turun sedikit, rekan-rekan cut loss, rekan-rekan bisa pakai EMA 8. Oke. Jadi itulah catatannya. Kalau gitu kita catat. Support kita gunakan EMA 34 untuk lebih panjang. Dan bisa average down. Support gunakan EMA 8 untuk yang ingin cuan untuk yang jangka pendek dan ingin cuan cepat. Oke, itu catatannya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan melihat menu-menu dari kami ini, silakan rekan-rekan sesuaikan dengan trading style masing-masing. Tentukan dulu ya sebelum rekan-rekan menonton yang kami bahas. Ada saham yang namanya MTDL, di mana MTDL kalau bisa rekan perhatikan sebenarnya posisi paling bagus itu pada saat closing EMA 8 ke EMA 21. Dia sudah naik tinggi sekali dan dia selalu mantul di EMA 21. Lama-kelamaan dia mantul ke EMA 34. Ini sebenarnya sebuah pertanda yang kurang bagus. Berarti MTDL ini mengalami kejenuhan bergerak. Nah, rekan-rekan posisi per hari ini rekan-rekan lihat dia posisinya ada di EMA 34. Kalau misalnya rekan-rekan tertarik, rekan-rekan bisa coba beli. Dan kembali lagi targetnya adalah di 3660 sampai 3680. Kalau misalnya ternyata dia naik lagi bisa sampai ke 4060. Oke, itu adalah target jangka pendeknya dan target jangka panjangnya sampai 4060. Kalau misalnya dia closing, kembali lagi titiknya adalah closing di bawah EMA 34, maka confirm bahwa MTDL ini akan turun dulu selama beberapa saat. Mungkin sampai support yang selanjutnya di bawah lebih besar dari EMA 34, tapi itu berarti ada penurunan yang cukup dalam. Hati-hati ya. Posisi yang sudah tinggi lagi adalah MDKA, di mana MDKA itu sudah crossing EMA 8 dengan EMA 21 di bulan Oktober. Dia naik tinggi dan mantul di EMA 21-nya. Nah, posisi sekarang MDKA juga mantul di EMA 21 dan EMA 8-nya tidak crossing down atau crossing ke bawah di bawah EMA 21. Kalau rekan-rekan tertarik bisa beli di 3.700 sampai 3.750. Target pertama di 3.870, target kedua di 3.950. Kembali lagi, kalau misalnya rekan-rekan ingin swing, target supportnya atau stop loss-nya jangan terlalu tipis. Karena kalau misalnya rekan-rekan targetin di bawah EMA 21, dia udah tembus. Ada kemungkinan MDKA akan mengubah supportnya ke EMA 34. Oke, kalau di bawah EMA 34 baru rekan-rekan cut loss saja. CARE. Nah, CARE ini kalau misalnya rekan-rekan perhatikan, dia selalu bermain-main mantul di EMA 34. Dia naik mantul EMA 34, EMA 34, EMA 34. Posisi CARE ini dia sekarang sudah di atas EMA 8 dan kalau misalnya rekan-rekan ingin beli, rekan-rekan bisa targetin di 530 sampai 545.
dan stop lossnya kembali di bawah EMA 34 karena besok pasti EMA 34-nya ikut naik dan bergeser terus. Oke. Ada PSGO. Nah, PSGO juga kalau misalkan kalian perhatikan dia sudah bagus sekali dari EMA 8 crossing dengan EMA 21 di sini. Dia naik di atas EMA 8 terus dan dia sempat mantul di EMA 34 sekali, mantul di EMA 34 dua kali. Nah, PSGO ini posisinya sebenarnya menuju ke down atau ke bawah. Jadi yang lebih baik adalah rekan-rekan beli pada saat posisinya di dekat-dekat EMA 34. Target pertama di 260, target kedua di 272. Karena itu daerah resisten yang cukup bahaya. Kalau misalnya ternyata dia turun atau closing di bawah EMA 34, hati, berarti dia menuju ke arah downtrend. Nah, sebagai informasi, sekarang PSGO itu posisi EMA 34-nya di bawah 226. Dia akan bergerak, karena ini akan sideways dulu, kalian bisa perhatikan. Dia akan, EMA 34-nya akan bergerak mungkin naik ke atas atau naik ke bawah, atau turun ke bawah gitu ya. Kembali lagi, supportnya di EMA 34. Lalu ada BFIX. BFIX ini kalau misalkan kalian perhatikan juga sudah crossing sejak November. Dia naik tinggi sekali dan mantul di EMA 34 dan dia naik lagi. Nah, BFIX ini posisinya sudah menuju, EMA CD-nya sudah menuju ke merah. Jadi kalau misalkan rekan-rekan tertarik, lebih baik belinya di daerah-daerah dekat EMA 34 dan stop loss di bawah EMA 34. Jadi kan watch list saja dulu. Kalau misalkan rekan ingin beli dari sekarang, resikonya cukup tinggi, jujur aja. Karena kalau misalkan rekan beli sekarang nih, misalnya di 218 aja gitu ya, kemungkinan dapat di harga 218, tapi ini kan masih jauh gitu. EMA 34-nya itu 15%. Jadi lebih baik nunggu pada saat dia mantul dari EMA 34-nya. Karena target swing pertama rekan-rekan di 260 dan PP2-nya di 276. Support di EMA 34. PMMP ini baru crossing, kembali lagi dari sama sebelumnya. EMA 8 crossing dengan EMA 21 adalah pertanda baik. PMMP ini posisinya juga menarik nih, dia lagi posisi di bawah dan dia ada di bottom alias di EMA 8-nya banget. Kembali lagi, EMA 34 belum crossing dan masih ada kesempatan untuk naik tinggi sekali. Rekan-rekan bisa coba beli di 476 sampai 480, TP1 di 508, TP2 di 528. Stop loss di mana? Kan EMA 34-nya masih di atas, betul. Jadi, rekan-rekan targetin stop loss-nya di bawah EMA 21. Kembali lagi, besok akan berubah posisi EMA 21-nya. Kalau misalnya dia tembus EMA 21, lebih baik kita cut loss dulu karena dia gagal breakout artinya. Oke? Ini posisinya masih bisa panjang banget dan menarik untuk cuan ya. MMLP berbeda dengan skenario yang sebelumnya. MMLP ini posisinya sudah naik tinggi sekali dan dia sudah menembus EMA 89. Jadi kalau misalnya rekan-rekan tertarik, rekan-rekan bisa coba targetin sampai 655 sampai 695. Stop loss-nya di mana? Di bawah EMA 89. Kenapa? Karena EMA 34-nya sudah terlalu ketinggian. Kalau misalnya ternyata rekan-rekan ingin, ini posisinya udah ketinggian gitu ya. Kalau misalnya rekan-rekan ingin di bawah EMA 34, itu nanti loss-nya dalam banget kalau misalnya ternyata dia menuju ke arah downtrend. Jadi ambil EMA yang terdekat saja dulu. Karena ini breakout-nya baru beberapa saat. Oke? Tunggu sampai EMA 21 dan EMA 34 yang mendekat dan posisi di atas EMA 89. Maka MMLP bisa menggunakan support di EMA 21 atau EMA 34. Hati-hati, ini masih terlalu dalam. Itulah cara untuk rekan-rekan bisa membeli saham dengan posisi swing dan juga trailing stop. Jadi kalau misalnya rekan-rekan ingin jangka panjang, nggak harus liatin tiap hari, rekan-rekan bisa menggunakan teknik mengikuti pola exponential moving average. Tetap fokus, tetap pasang stop loss, dan salam cuan buat kita minggu depan.